Shalom teman-teman semua, baik teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita pada pagi hari ini. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua tetap baik-baik saja, tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman bepergian. Dan saya juga mau rindu dan mengingatkan kita semua, jangan pernah meninggalkan peribadahan, jangan meninggalkan persekutuan, setialah untuk mencari Tuhan. Demikian pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu yang sempurna nyata di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu sudah berlalu hingga pada pagi hari ini, kami boleh datang untuk menikmati Engkau, kami boleh datang untuk memuji Engkau, dan kami juga datang untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah di dalam peribadahan kami pada pagi hari ini, Engkau yang bertakhta dalam hati dan pikiran kami, Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan, supaya kami boleh beribadah bukan karena rutinitas, tetapi benar-benar karena kerinduan kami kepadamu. Tuhan, kami memohon ampun jikalau sepanjang minggu ini kami melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan. Kami melakukan banyak hal dosa dan pelanggaran. Mohon ya Bapa, Engkau menyucikan setiap kami. Engkau mengampuni setiap kami dengan bilur-bilur darah-Mu yang mati di atas kayu salib bagi kami. Kami sudah ditebus dan kami terbebas dari dosa. Hingga pada pagi hari kami boleh dilayakan untuk kepadamu. Kami menyerahkan peribadahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman semua dari berbagai tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom teman-teman, senang sekali bisa menyapa kalian meskipun masih secara online. Walaupun kita sudah lebih dari 7 bulan, kita bertemu secara online, beribadah secara online. Tapi kita bersyukur karena atas kemurahan Tuhan, kita masih bisa beribadah dan kita masih bisa bertemu dengan teman-teman kita meskipun tidak secara langsung. Teman-teman, yuk mari kita lihat kemurahan Tuhan. Meskipun saat ini mungkin tidak kelihatan kemurahan Tuhan itu. Tapi
Teman-teman, rutinitas kita sehari-hari itu termasuk kemurahan Tuhan loh. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesaya pasal 42 ayat yang 10 berbunyi demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Teman-teman, mungkin pujian kita nyanyikan ini bukan pujian yang baru, tapi mari kita tetap nyanyikan bagi Dia, nyanyikan bagi kemuliaan namanya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia
suaramu. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Bagian besar dari kita pasti setuju dengan 2020 yang katanya tahun yang paling buruk. Tapi teman-teman, percayalah dalam situasi tersulit pun seperti saat ini, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tetap ada bagi kita. Dan bahkan terkadang dalam masa seperti ini, kebaikan Tuhan tidak terlihat. Tapi percayalah teman-teman, di balik kesulitan seperti ini, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada bagi kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita sadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya padamu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh datang menikmati Engkau, kami boleh memuji nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau bertakhta di dalam setiap hati dan pikiran kami, berikan kami ketenangan supaya kami yang ada di rumah dan dimanapun berada kami boleh benar-benar menikmati hadirat Tuhan melalui firman-Mu yang diberitakan bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan, dan hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom. Baik. Sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Untuk teman-teman remaja yang ada di rumah dan dimanapun berada, mari apapun yang menjadi aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita tinggalkan karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau berbicara bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mungkin wajah saya agak asing ya kepada teman-teman semua karena memang saya baru pertama kali berbicara membawa firman Tuhan khususnya di YouTube remaja, begitu ya. Ada satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya hendak memperkenalkan diri biar teman-teman semua kenal saya dan nantinya sayang ya. Baik, perkenalkan nama saya Chris Destinesin Daily. Teman-teman semua bisa memanggil saya Nesin. Dan sekarang saya pelayanan di GKA Elion Rungkut. Sekian ya untuk perkenalan saya rasa cukup ya. Baik teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema. Saya mengangkat tema yaitu apakah aku sudah merdeka? Apakah aku sudah merdeka? Ketika saya mencari pengertian dari kata merdeka, bahkan di dalam pengertian KBBI juga pengertiannya agak mirip-mirip seperti itu, sehingga saya menyimpulkan bahwa merdeka artinya hidup kita terbebas dari penjajahan, hidup yang terbebas dari penindasan. Ya, teman-teman semua berbicara tentang merdeka. Kita mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sudah merdeka, benar ya? Bangsa kita adalah bangsa yang sudah merdeka. Mendekati bulan-bulan Agustus seperti itu, kita akan familiar mendengar teriakan-teriakan yang mengatakan merdeka, merdeka. Nah, ini merupakan satu sikap atau satu tindakan kebanggaan dari kita sebagai rakyat Indonesia, di mana kita sudah menjadi orang-orang yang terbebas, di mana kita sudah menjadi orang-orang yang terbebas dari yang namanya tawanan, ya, ketidakadilan dan lain sebagainya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, disitulah diproklamirkan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang artinya bahwa mulai daripada saat itu, bangsa kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Terbebas dari yang namanya penjajahan, terbebas dari perlakuan yang tidak adil. Terbebas dari penindasan, perbudakan oleh negara-negara yang menjajah kita. Bangsa Indonesia yang awalnya dikekang, disiksa, tetapi sekarang ketika kita sudah merdeka, kita menjadi orang-orang yang menikmati keadilan dan kemakmuran. Sama halnya ketika kita melihat dan mengingat kembali bagaimana bangsa Israel pada saat itu ditawan di Babel. Ya, bangsa Israel merupakan umat kepunyaan Allah dan pada saat itu mereka dibuang ke Babel dan ditawan di Babel. Di Babel mereka sebagai tawanan, mereka hidup di bawah kekuasaan orang yang menawan mereka. Hidup mereka tidak pernah memiliki hak kebebasan. Hidup mereka ada dalam pimpinan orang yang menawan mereka. Segala sesuatu tergantung oleh orang yang menawan. Segala apa yang dikerjakan tergantung oleh orang yang menawan. Hidup tidak merdeka adalah hidup yang tidak enak, tidak ada kebebasan. Ya.
Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Hingga satu ketika Tuhan membawa mereka keluar dari bangsa dari Babel pada saat itu. Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian. Hingga mereka disebut sebagai bangsa yang dimerdekakan oleh Allah. Hingga mereka menjadi orang-orang yang menikmati betapa wow hidup yang dinamakan merdeka. Hidup yang bebas. Nah teman-teman, kabar yang sangat membahagiakan ketika bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Kalau sekarang kita mengingat tentang kemerdekaan kita, mungkin kalau kita masih di dalam perbudakan penjajahan bangsa-bangsa yang menjajah kita pada saat itu, sekarang kita tidak mungkin bisa sekolah, sekarang mungkin kita susah untuk mencapai cita-cita kita, mungkin kita banyak di antara kita yang belum bisa menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi ketika kita sudah menjadi orang-orang yang dimerdekakan, kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, sekarang kita bebas untuk sekolah, dimanapun kita mau memilih untuk masuk universitas kita bebas. Kita mau melakukan apa saja berkaitan dengan hak kita, kita bebas untuk melakukannya. Itulah kehidupan kita sebagai bangsa yang merdeka. Ya. Demikian juga bangsa Israel yang merdeka atau dimerdekakan oleh Allah. Beda loh ya, dimerdekakan oleh Allah atau memerdekakan diri sendiri. Seharusnya orang-orang yang ada di dalam bangsa yang sudah merdeka, hidupnya juga merdeka. Benar ya? Hidupnya juga merdeka. Tetapi pada kenyataannya, di dalam bangsa yang merdeka, masih banyak orang yang tidak merdeka sungguh-sungguh. Masih banyak orang yang tidak memperoleh kemerdekaan yang sejati. Jika kita melihat dari pengertian bahwa merdeka artinya terlepas dari namanya penjajahan. Mungkin jika saya mengatakan bahwa banyak orang yang belum merdeka, pastinya pernyataan ini akan ditentang oleh banyak orang. Pastinya mereka akan mengatakan, wah kamu salah, Kak Nesen salah, bisa-bisanya ya mengatakan bahwa kita ini banyak yang belum merdeka. Padahal bangsa kita sudah merdeka loh, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernyataan saya tidak hanya sampai di situ saja. Yang saya maksud merdeka dengan sungguh-sungguh adalah kita merdeka dan terbebas dari dosa. Memang benar bangsa kita sudah merdeka, tetapi masih banyak di antara kita bangsa ini, orang-orang yang ada di bangsa ini masih banyak yang ada di dalam tawanan, penjajahan dan perbudakan dosa. Banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupan kita masih dijajah oleh dosa. Dan santai untuk menikmati dosa tersebut. Mari kita membuka di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dan kita juga nanti akan membaca ayatnya yang ke-13. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ketika saya menyusun tema ini, menyusun khotbah ini, saya sangat menggumulkan bagian ini. Ketika beberapa waktu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu, Kak Hans meminta saya untuk membawakan firman Tuhan dan saya pikir, oh Tuhan mau berbicara ini kepada kita sebagai anak-anak remaja Tuhan. Baru ketika kemarin saya perhatikan ketika evangelis Krishna kalau tidak salah membawakan firman Tuhan yang hampir sama ya. Dan ketika saya melihat itu, wah, ini kok khotbahnya mirip-mirip begitu ya. Terus saya agak memikirkan atau jangan-jangan saya ganti tema aja seperti itu. Saya ganti bagian yang lain aja. Tetapi ketika saya menggumulkan lagi, kok rasa-rasanya tidak. Tuhan bilang enggak. Dan bukan secara kebetulan kalau menurut saya kita boleh merenungkan bagian ini untuk kesekian kalinya. Ya, bukan secara kebetulan jika minggu lalu Evangelis Krishna menyampaikan firman Tuhan kepada kita tentang kemerdekaan atau kebebasan remaja. Pada pagi hari ini saya membawakan tema tentang kemerdekaan juga. Ya, pastinya ada sesuatu hal yang mau Tuhan sampaikan untuk kita semua. Teman-teman, remaja semua yang ada di rumah dan dimanapun berada, sekalipun firman Tuhan sering kita dengar dengan firman Tuhan tema yang sama,
Tetapi jika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, pastinya ada suatu hal yang mau diubahkan dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Baik, kita akan masuk di dalam bagian yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jika kita melihat ke belakang teman-teman semua, Adam dan Hawa ketika itu mereka tidak mendengar perintah Tuhan, ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, mereka jatuh ke dalam dosa karena tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Akibatnya seluruh manusia secara otomatis jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Adam dan Hawa menyadari hal itu, mereka melakukan usaha, ya. Di dalam Kejadian dicatat bahwa mereka melakukan usaha. Mungkin ya, Adam dan Hawa berpikir bahwa usaha mereka bisa menjadi jalan, bisa menjadi tameng untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak dengan Tuhan. Karena apa? Hubungan yang baik tadi dengan Allah sudah dirusakkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan mereka melakukan usaha supaya itu bisa terperbaiki. Tetapi nyatanya tidak seperti demikian. Ada beberapa poin yang pada pagi hari ini teman-teman. Yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Segala usaha yang dikerjakan oleh manusia merupakan hal yang sia-sia dan Allah tahu itu. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan diri pastinya akan gagal dan Allah mengerti itu. Itulah sebabnya Allah sendiri yang mengerjakannya untuk kita. Itulah sebabnya Allah sendiri yang mengerjakannya untuk saya dan untuk teman-teman semua. Allah mengerti bahwa kalau bukan Dia yang melakukannya, kita tidak memperoleh kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Yang kita punya hanyalah kemerdekaan sementara. Dan bukan itu yang dimaksud kemerdekaan bagi setiap orang percaya. Mungkin banyak orang di antara kita mengatakan bahwa saya sudah mengusahakan yang terbaik. Saya sudah melakukan cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri saya. Saya sudah berbuat baik, saya sudah mengasihi teman dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya bukan itu cara untuk kita memperoleh kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Sebagai orang percaya dan orang beriman, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk kita menebus dosa-dosa kita. Untuk memerdekakan kita dari penjajahan dan belenggu dosa yang sudah mengikat kita. Ia melepaskan saya dan saudara dari siksaan dosa sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau dulu karena dosa kita tidak bisa menghadap Tuhan. Sekarang saya dan saudara karena sudah memperoleh kemerdekaan itu, kita bisa untuk menghadap Tuhan, kita menghadap hadirat Tuhan dan menikmati kemuliaan Dia. Ya, kita menikmati Dia dalam berbagai persekutuan, dalam ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Keseluruhan hidup kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam beberapa tulisan Rasul Paulus, dia mencatat lebih jelas bahwa kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus bukan hanya mencakup satu aspek. Tetapi kemerdekaan yang Dia kerjakan, saudaraku yang terkasih, mencakup seluruh kehidupan kita. Kita dimerdekakan dari sifat-sifat yang buruk, kita dimerdekakan dari hal-hal yang merusak, kita dimerdekakan dalam hati dan pikiran kita. Dalam segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita dimerdekakan. Di dalam Perjanjian Lama berbicara tentang kemerdekaan, ada beberapa hal yang menulis tentang kemerdekaan. Tetapi contoh yang paling dekat untuk kita mau belajar adalah contoh sederhananya yaitu kemerdekaan seorang budak. Di dalam Perjanjian Lama, budak-budak yang sudah memberikan diri atau istilahnya tidak ditebus akan mengabdi kepada orang yang memiliki dia seperti itu. Kalau tidak ada seseorang yang menebus dia sampai tuntas, maka dia tidak akan memperoleh kemerdekaan. Hidupnya tidak akan bebas, hidupnya terus terikat oleh sang tuan yang memiliki dia.
Kalau tidak ada yang menebus dia, maka seumur hidup pun dia menghabiskan waktunya untuk Tuhan yang memiliki dia itu. Sama halnya dengan saya dan saudara. Ya. Di atas kayu salib Allah telah menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia sudah membayar utang dosa kita tuntas setuntas-tuntasnya. Dia enggak mengutang, dia enggak nyicil, dia bayar dengan tuntas. Seharusnya kita semua sudah menjadi orang yang merdeka sejati. Seharusnya kita sudah menjadi orang yang merdeka sungguh-sungguh. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting bagi saya dan teman-teman semua, setelah kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi orang beriman, kita tidak akan jatuh lagi dalam dosa begitu. Tentu saja tidak, ya. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita menjadi orang percaya, kita akan jatuh bangun di dalam kesalahan, di dalam pelanggaran, dan di dalam dosa. Karena Tuhan katakan bahwa jalan kita tidak akan mulus-mulus saja. Ada saatnya kita akan terjatuh. Dan ada saatnya kita akan bangun. Tetapi yang menjadi poin kita adalah ketika kita berdosa, ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, kita menyadari hal itu dan mau datang kepada Dia. Kita menyadari hal itu dan mau datang untuk meminta pengampunan kepada Dia. Bukan malah ketika kita sudah berdosa, oh enak ya melakukan dosa, enak ya terus setiap hari kita nikmati dan semakin hari semakin kita enjoy. Ya. Semakin hari kita semakin tenggelam di dalam pelanggaran itu. Akhirnya bukan lagi Tuhan yang menjadi fokus kita, bukan lagi Tuhan yang kita muliakan dan bukan lagi Tuhan yang menguasai hidup kita, tetapi dosa yang menjadi pengendali hidup kita. Dia yang menjadi Tuhan atas kita. Ia mengendalikan segala pikiran, segala apa yang kita lakukan. Hati kita dikendalikan oleh Dia. Kita bukan lagi hamba dosa. Tetapi kita adalah hamba kebenaran. Di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-8 mengatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi dosa harus kita tinggalkan dari dalam diri kita. Jangan pernah coba-coba kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Keserakahan, kesombongan, kenajisan, hawa nafsu yang jahat dan lain sebagainya. Ketika kita sudah dimerdekakan artinya bahwa kita sudah hidup baru. Ketika kita sudah dimerdekakan artinya kita sudah dilepaskan dari kehidupan kita yang lama. Itu kehidupan yang dimerdekakan. Poin yang pertama adalah dimerdekakan dari dosa. Sekali lagi saya mau katakan, mengingatkan kita semua mari bertanya dalam hati. Apakah aku sudah merdeka? Bagian yang kedua, kita dimerdekakan untuk kemuliaan Allah. Kalau bagian yang pertama kita dimerdekakan dari dosa, yang kedua adalah kita dimerdekakan untuk kemuliaan Allah. Ketika dikatakan sudah merdeka, maka yang ada di dalam pikiran kita mungkin saya bebas melakukan apa saja. Saya bebas melakukan apa yang saya mau. Apa yang saya ingin lakukan, saya bebas. Kan saya sudah merdeka, ya. Apakah kemerdekaan kita sebagai orang Kristen seperti demikian? Jikalau pemahaman ini atau pengertian ini dimengerti oleh orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang dunia secara umum, apakah pengertian kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan seperti demikian? Apakah kemerdekaan yang kita punya adalah kemerdekaan dan kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau? Melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa mempedulikan apakah itu berkenan kepada Tuhan. Kemerdekaan yang sudah kita peroleh dari Allah tidak serta-merta membuat kita
bebas melakukan apa saja. Apalagi kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Benar bahwa memang kita dimerdekakan dari dosa. Tetapi ingat bahwa kemerdekaan kita tujuannya supaya kita terbebas dari dosa dan kita mempermuliakan Tuhan. Ketika kita sudah merdeka artinya bahwa kita juga bebas untuk memuliakan Dia. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu hidup kita ketika kita masih hidup yang lama, hidup yang dicengkeram oleh dosa, pastinya kita malas untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ingat betul ini adalah ayat yang diucapkan oleh Evangelis Krishna pada minggu lalu. Benar ya? Setelah kita hidup merdeka, tidak berhenti di situ saja. Kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki tugas, teman-teman. Sama halnya ketika bangsa ini merdeka, setelah bangsa kita merdeka diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, sudah berhenti di situ saja. Tentunya kalau langkah itu yang kita ambil, pastinya kita tidak maju seperti sekarang. Kita tidak menikmati hal-hal yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Ada satu ungkapan mengatakan bahwa ketika kita sudah merdeka, itulah pijakan pertama untuk kita mengusahakan usaha yang lebih lagi mengerjakan sesuatu hal lebih keras lagi. Lebih gigih lagi, lebih kuat lagi. Bukannya kita bermalas-malasan, bukannya kita berleha-leha ketika, oh saya kan sudah merdeka. Ya sudah, saya tidur-tidur saja begitu ya. Saya mau menikmati kemerdekaan. Tidak seperti demikian. Sama halnya ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita punya tugas dan kita punya tanggung jawab. Tetapi memang benar Tuhan sudah memerdekakan kita. Tetapi berapa banyak di antara kita yang sudah dimerdekakan oleh Allah, tetapi kita yang gak mau untuk dimerdekakan. Kita yang tidak mau melepaskan dosa. Aduh sayang, eman ya kalau dilepas. Hobiku yang kayak gini, sayang kalau dibuang ya. Padahal kita tahu dan kita menyadari bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita terlalu keras kepala. Kita terlalu keras hati. Jangan sampai tindakan kita itu membuat penyaliban Tuhan Yesus tidak bermakna apa-apa. Membuat itu menjadi hal yang sia-sia. Tidak berpengaruh dan berdampak apa-apa dalam diri saya dan saudara. Lalu jika kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa aku buat? Yang bisa kita lakukan adalah memuliakan Allah. Ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita memuliakan Dia. Lalu bagaimana kita memuliakan Dia? Bagaimana? Bagaimana caranya? Di dalam Galatia 5 ayat 13, di dalam bagian yang terakhir, dicatat bahwa layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, sangat banyak orang yang mau melayani. Bahkan hidupnya kerap dengan pelayanan. Benar ya? Banyak di antara kita yang hidupnya sibuk untuk melayani. Wah, hari-harinya sibuk untuk melayani. Bahkan kalau dilihat orang, jangan diganggu, jangan ditelepon, jangan di-chat, dia sibuk untuk melayani. Benar ya? Banyak di antara kita seperti itu. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang melayani dengan kasih? Berapa banyak? Kalau hanya sekedar melayani pasti banyak jumlahnya. Tetapi jika disertai dengan kasih, mungkin bisa dihitung hanya segelintir orang.
Jika kita melayani disertai dengan kasih, pasti agak sulit ya. Sulit lah. Kenapa sih harus ada kasih? Melayani aja kan cukup gitu kan. Hal ini menjadi suatu penilaian bagi kita. Menjadi satu penilaian bagi teman-teman, remaja yang melayani dan juga saya. Karena ketika kita melayani, kita membawa Kristus di dalam diri kita. Orang yang melihat kita bukan hanya sekedar melihat kita, tetapi dari pelayanan kita mereka melihat siapa yang kita layani sesungguhnya. Penilaian juga bagi kita apakah kita sudah menerima kemerdekaan yang sejati. Mengapa saya mengaitkan dengan hal ini teman-teman? Karena kemerdekaan sejati diberikan oleh Allah melalui kasih kepada saya dan saudara. Ia memberikannya melalui kasih kepada kita. Dan ia memberikannya untuk kita. Kita menerima kasih itu. Orang yang merdeka sungguh-sungguh adalah orang yang menerima kasih. Jadi menjadi pertanyaan bagi kita, jika kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita melayani, tetapi kita tidak melayani dengan kasih. Kita bisa mempertanyakan dalam hati kita, apakah benar saya ini sudah menerima kemerdekaan dari Allah? Benarkah saya sudah menerima kasih yang daripada Allah? Sulit ya, ketika kita diberikan perintah oleh Tuhan untuk melayani seseorang atau melayani orang lain dengan kasih. Melayani seseorang yang mungkin dekat dengan kita, mungkin berteman dengan kita, dan kita senang sama orangnya, pasti mungkin gampang lah ya kita mempraktekkan kasih seperti itu. Tetapi bagaimana ceritanya kalau misalnya Tuhan mempercayakan kepada kita untuk melayani orang yang orang ini menjengkelkan sekali sih, menyebalkan sekali, bikin emosi terus gitu ya. Bagaimana jika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani orang-orang seperti itu? Masih bisakah kita melayani disertai dengan kasih? Ataukah kita hanya melayani sekedar melayani? Tetapi perlu kita ketahui teman-teman, bahwa di sanalah sesungguhnya kasih kita teruji. Di sanalah sesungguhnya status kita teruji sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Seseorang pernah mencatat, kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan dari, tetapi kemerdekaan untuk. Saya mengutip tulisan dari Charles Swindoll. Dia mengatakan begini, kemerdekaan adalah kebebasan. Kebebasan dari sesuatu dan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Apa artinya? Teman-temanku sekalian, apakah kita sudah merdeka? Dan apakah kemerdekaan kita sudah kita pakai untuk kemuliaan Allah? Jika dikatakan oleh Charles tadi, kemerdekaan adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu apa yang dimaksud? Kemuliaan Allah. Sudahkah kemerdekaan kita pakai untuk kemuliaan Dia? Mari kita menanyakan hal ini dalam hati kita masing-masing. Atau masihkah ada hal-hal yang mencengkeram kita? Masih adakah hal-hal yang memenjarakan kita? Masih adakah hal-hal yang membuat kita tidak terlepas dari dosa? Mungkin itu game, ya. Sekarang lagi musim game ya. Saya perhatikan remaja-remaja sekarang lebih tertarik untuk ada yang main Among Us lah, ya. Dan saya tidak tahu lagi nama-nama game yang lain karena saya tidak terlalu tertarik dengan game seperti itu. Tetapi game ini bisa menjadi berhala untuk kita teman-teman. Game bisa menjadi berhala untuk kita. Karena kita sibuk main game, kita melupakan persekutuan. Kita sibuk main game, kita melupakan peribadahan. Ini kan peribadahan online. YouTube bisa dibuka nanti malam kok. Gak harus tepat waktu. Begitu ya? Tidak seperti demikian. Berapa banyak remaja-remaja Tuhan yang seperti ini?
Yuk tanyakan di dalam diri masing-masing. Saya nggak tahu ya teman-teman yang ada di rumah karena kan saya nggak mengawasi teman-teman. Oh ini anaknya suka main game pada saat ibadah, pada saat persekutuan suka main game. Itu urusan teman-teman dengan Tuhan. Atau ada hal-hal yang membuat kita malas. Ada hal-hal yang masih mengikat kita. Mungkin itu juga untuk yang sudah punya pasangan, mungkin pacar ya. Kan sekarang yang remaja sudah ada yang kuliah kan ya. Ya mungkin sudah ada yang dekat-dekat gitulah ya. Oh malam Jumat aku nggak bisa persekutuan Kak Nesin. Itu kan selesai sekolah, baru aja selesai besoknya kan weekend gitu ya. Aku mau free, aku mau jalan-jalan sama teman dekatku. Aku mau bersenang-senang. Peribadahan dilupakan. Persekutuan dilupakan. Sama halnya ketika kamu melupakan persekutuan, kamu melupakan Tuhan. Sama halnya ketika kamu meninggalkan peribadahan, kamu meninggalkan Tuhan. Itu adalah sifat kedagingan kita yang teman-teman di rumah punya dan saya juga punya. Tetapi yang mau Tuhan katakan untuk kita adalah jangan kita hidup menuruti kedagingan kita. Ingat loh status kita, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Kita sudah merdeka sungguh-sungguh. Kenapa enggak pakai kemerdekaan itu untuk kemuliaan Tuhan? Jangan lagi memikirkan bahwa saya kan sudah merdeka, bebas untuk main game, bebas untuk meninggalkan peribadahan, dan bebas dengan yang lainnya. Atau juga ada yang terikat dengan menonton hal-hal yang negatif, ya. Biasanya kan kehidupan remaja itu masa-masa di mana pengen tahu itu terlalu besar ya. Pengen cari tahu segala sesuatu. Penasaran. Kalau ada yang seperti begitu, bertobat ya. Tinggalkan itu. Kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Orang yang sudah dimerdekakan hidupnya tidak seperti demikian. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdiri kokoh. Kita harus berdiri teguh. Mengapa kita harus berdiri kokoh? Karena ketika kita lengah, ingat firman Tuhan katakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mencari mangsanya. Jangan sampai saya dan teman-teman semua menjadi mangsa si iblis. Itulah ketika kita merdeka, ada hal yang harus kita usahakan. Kita harus berjuang lebih. Karena bisa jadi ketika kita lengah, kita jatuh, bisa diperbudak kembali. Ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita berleha-leha, kita bermalas-malasan, iblis memangsa kita. Iblis menjadikan kita anak-anaknya, antek-antek iblis. Ya. Dan Bapak kita adalah iblis. Padahal status kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita memikirkan bagian ini teman-teman. Ini bukanlah sesuatu hal yang tidak penting. Mungkin ini sesuatu hal yang sering kita dengarkan, tetapi sering juga kita lalaikan. Masa sekarang ini kita semua ibadah online ya. Tidak ada yang offline. Mungkin beberapa gereja di luar sana yang sudah mulai offline. Tetapi kita kan di GKI Lyon, kita masih online begitu. Teknologi semakin canggih. Sekalipun online kita bisa ibadah dari rumah. Kita tinggal buka YouTube, klik linknya, sudah kita beribadah. Tetapi kalau dulunya kemerdekaan kita pakai untuk kemuliaan Allah, kita rajin untuk beribadah kepada Dia, kita berkobar-kobar melayani Dia. Kenapa sekarang di masa pandemik kerohanian kita menjadi turun? Kerohanian kita bukan malah bertambah, malah menjadi merosot. Seharusnya di masa-masa sekarang kita semakin giat mencari Tuhan. Seharusnya di masa-masa sekarang kita semakin giat untuk berteriak kepada Tuhan. Menikmati Dia di dalam setiap persekutuan. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti demikian. Saya perhatikan, saya pernah mempertanyakan kepada gembala saya bertanya begini. Ketika ibadah offline, anak-anak remaja atau anak-anak pemuda itu berapa sih yang hadir seperti itu?
Oh banyak sebenarnya, tetapi nggak tahu ya karena online ini jadinya sedikit. Jumlahnya jauh turun seperti itu. Kenapa seperti demikian? Seharusnya peribadahan kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh waktu, oleh segala alat yang dipakai mungkin, oleh keadaan atau oleh musik. Tetapi pada kenyataannya kita terganggu dengan itu. Oh kurang efisien, gak ada musik, gak seru ya. Gak datang ke gereja, aku gak bisa ibadah. Gitu. Itu kehidupan kita di masa sekarang. Seharusnya lebih gampang karena kita di rumah. Bukan kesalahan teknologi, tetapi letak kesalahannya adalah sikap hati kita. Kita kurang menyadari bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita semakin diperbudak, kita semakin diperhambakan oleh rasa malas. Kita semakin diperbudak oleh rasa malas kita. Hingga sekarang saya melihat ada beberapa, mestinya itu waktu untuk beribadah. Izin ya Pak, saya mau jalan-jalan dulu bareng keluarga saya. Wah, bagaimana itu ya? Jika benar saudara sudah merdeka, maka tunjukkanlah kemerdekaan itu. Tunjukkan dengan cara hidupmu di hadapan Allah. Dengan praktis kehidupan kita terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang yang kita jumpai, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dulu kita menjadi remaja-remaja yang suka ngomong kotor, ya, suka marah-marah sama orang tua, gak menghormati orang tua, pergaulan yang rusak dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menjadi orang yang dimerdekakan sungguh-sungguh, hidup kita diubahkan. Kita berbalik. Ya, sekarang kita menjadi remaja-remaja yang mengasihi Tuhan, remaja-remaja yang rajin untuk beribadah sekalipun online begitu ya. Kita menjadi remaja-remaja yang mencintai orang tua, menghormati orang tua. Kalau dulu kita menjadi batu sandungan, sekarang kita menjadi remaja-remaja yang menjadi saluran berkat. Ingat, kita bukan hanya orang Kristen di KTP saja. Kita adalah orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Sekali lagi, mari saya ajak semua untuk mempertanyakan di dalam hati. Apakah aku sudah merdeka? Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita sekalian, boleh memberkati kita, biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwasanya kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan. Dan kini kemerdekaan itu kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jika dulu Tuhan kami melupakan Engkau, kami mengutamakan kepentingan kami sendiri, kami melupakan pelayanan, kami melupakan peribadahan-peribadahan komsel dan lain sebagainya. Kini melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami mau Tuhan Engkau mengubahkan hidup kami. Engkau mengubahkan sikap hati kami. Supaya kami bukan hanya sekedar mendengar firman-Mu dan kami setia mendengar. Tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku yang setia akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang terbatas berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyampaikannya dan menjelaskannya dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita bersyukur atas berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita selama seminggu ini. Dan mari kita memberikan persembahan dan mari kita menyanyikan lagu Beri Terbaik-Mu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu,
memperkenankannya, dia senanglah kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikmu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus di sepanjang minggu ini kami bersyukur bahwa Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami bawa menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau juga memberkati orang-orang yang akan mengelolanya. Hamba-hambamu yang akan mengelolanya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana supaya segala sesuatu menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Bapa yang baik, menyerahkan juga berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu remaja di GKI Elion dimanapun berada, baik ada di rumah bahkan di tempat dimanapun mereka berada. Memohon berkat-Mu dan pertolongan-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah terus Engkau memberikan mereka hati yang berkobar-kobar, rindu untuk mau beribadah kepadamu, rindu untuk menikmati Engkau dari hari ke hari, rindu untuk menikmati Engkau dalam setiap persekutuan-persekutuan yang ada, dalam setiap peribadahan, bahkan dalam beberapa grup-grup yang ada. Biarlah Tuhan menolong. Dalam remaja ini biarlah mereka boleh bertumbuh dari hari ke hari. Menjadi remaja-remaja yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Berdoa untuk sekolah mereka, bahkan mereka ada yang kuliah, Engkau menolong. Bapa, pada saat-saat ini begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Perkuliahan, sekolah yang harus melalui online dan mungkin tidak efisien. Biarlah Tuhan menolong, berikan Tuhan mereka hikmat bijaksana-Mu supaya mereka boleh mengikuti setiap pendidikan yang mereka ambil dengan sebaik mungkin dan mereka boleh mempermuliakan nama-Mu dalam segala yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga untuk keluarga mereka. Engkau memberkati papa mama mereka. Engkau memberkati usaha yang dikerjakan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam apapun yang mereka usahakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang lemah tubuh biarlah Tuhan kuatkan. Biarlah Tuhan sembuhkan. Mereka yang sakit Tuhan menjamah. Supaya dari hari ke hari mereka semakin rindu untuk mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah peribadahan kami pada pagi hari ini benar-benar menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita berdoa, biarlah Tuhan sekiranya memberkati kita dan melindungi kita semua. Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia.
Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.